Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Kesatrian dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita beragam macam nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Salawat bertangkaikan salam, salam berdaunkan cinta, cinta berakarkan kasih sayang. Semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang proklamator kita, insinyur tanpa dasi, direktur tanpa gaji, yang rela membela umatnya sampai mati. Siapa lagi kalau bukan Habibina kekasih kita, wa syafi'ina penolong kita, wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Insya Allah kami dari Perdal Persatuan Dai Al Khairiyah, Kesatrian Santri Taruna Islam Al Khairiyah Citangkil, akan membawakan dakwah Islamiyah yang berjudul Setia Sembahyang Tiang Agama. Begitu agungnya ibadah salat dan begitu tingginya kedudukan serta posisi salat dalam agama ini, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, yang artinya salat itu adalah tiang agama. Ibarat sebuah bangunan, maka tiangnya itulah yang memiliki fungsi yang sangat penting, karena ketika tiangnya rapuh, maka bangunan itu akan runtuh dan hancur. Bagaimana pentingnya sebuah tiang dalam bangunan, seperti itulah gambaran kedudukan salat dalam agama ini. Olehnya itu, barang siapa yang mendirikan salat, maka ia telah membangun agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah meruntuhkan agama. Salat itu merupakan komunikasi spiritual antara seorang hamba dengan Tuhannya, atau kontak batin antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salata lizikri, yang artinya dirikanlah salat untuk mengingatku. Ulama besar Sulawesi Selatan, Kiai Haji Abdurrahman Ambodale, mengatakan bahwa salat merupakan ibadah lahir dan ibadah batin. Gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan dalam salat itu merupakan ibadah lahir. Sedangkan memusatkan pikiran dan khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan ibadah batin. Jadi, adalah salah satu keistimewaan ibadah salat, terpadunya ibadah lahir dan ibadah batin. Ulama ahli tasawuf mengatakan bahwa gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan dalam salat itu adalah tubuhnya salat. Sedangkan mengkonsentrasikan pikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ruhnya salat. Para pemirsa Kesatrian yang berbahagia, berbicara tentang salat, maka salat itu merupakan ibadah yang paling agung, ibadah yang menepati level tertinggi dari ibadah-ibadah yang lainnya. Kewajiban puasa, zakat dan haji itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyu yang diantar oleh malaikat Jibril. Tapi ibadah salat adalah Allah sendiri yang mengundang dengan rasa hormat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerimanya tanpa ada satu makhluk pun yang ikut ngintip, apalagi ikut campur dalam pertemuan yang romantis ini. Ini menunjukkan betapa mulianya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan begitu tingginya kedudukan salat dalam agama ini, sehingga salat mendapatkan gelar stay, selang tiangnya agama Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya perumpamaan dalam salat ibarat kepala dalam anggota tubuh.
Kalau ada orang yang tidak mempunyai kaki sebelah, itu masih ada harapan untuk hidup. Kalau ada orang yang tidak mempunyai tangan sebelah atau tidak mempunyai kedua-duanya, itu masih ada harapan untuk hidup. Orang yang tidak bisa mendengar, orang yang tidak bisa melihat, itu masih ada harapan untuk hidup. Tetapi kalau ada orang yang tidak mempunyai kepala, itu tidak ada harapan lagi untuk hidup. Seperti itulah gambaran sholat dalam agama ini. Para pemirsa kesatrian yang kami muliakan, dalam peristiwa spektakuler ini yang dikenal sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj yang pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menghadiri undangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan oleh-oleh yakni kunci surga. Itulah oleh-oleh yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibagikan kepada umat Islam. Para pemirsa kesatrian yang kami muliakan, kalau ada orang yang rajin sholat, pasti ia juga rajin berpuasa di bulan Ramadan. Tapi belum tentu orang yang rajin berpuasa di bulan Ramadan itu rajin sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah kuncinya berpuasa, bukan puasa adalah kuncinya sholat. Begitupun dengan semua orang yang rajin sholat, pasti terbesit dalam hatinya untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Tapi tidak semua orang yang udah haji itu rajin sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah kuncinya haji, bukan haji adalah kuncinya sholat. Jadi sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa menjaga dan menjalankan ibadah sholat. Para pemirsa kesatrian yang kami muliakan, coba kita saksikan di kalangan masyarakat, kalau ada orang yang rajin sholat, pasti ia juga rajin berpuasa di bulan Ramadan. Tapi tidak semua orang yang rajin berpuasa di bulan Ramadan rajin sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah kuncinya berpuasa, bukan berpuasa adalah kuncinya sholat. Begitupun dengan semua orang yang rajin sholat, pasti terbesit dalam hatinya untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Tetapi belum tentu semua orang yang sudah haji itu rajin sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah kuncinya haji, bukan haji adalah kuncinya sholat. Jadi sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa menjaga dan menjalankan ibadah sholat dengan penuh kesungguhan dan kepatuhan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Salam hormat kami dari Perdal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.